Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, mari kita membaca Al-Fatihah sebelum kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Semoga dengan berkah Al-Fatihah Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita cahaya ilmu yang dengan cahaya itu sadar dan qalb kita menjadi lapang dan bercahaya. Yang dengan cahaya itu kegelapan di dalam hati kita, dada kita sirna. Kekhawatiran, kegelisahan, kesusahan hati, itu adalah elemen-elemen kegelapan, dan kegelapan adalah karena tidak adanya cahaya. Allah adalah sumber cahaya. Ketertutupan dari cahaya, by definition, is cover, tercover. Suatu hal yang membuat kita gelap, sebuah kondisi yang membuat kita tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kita ilmu yang benar-benar menjejak ke dalam dada, sehingga ilmu itu mempunyai efek transformasi dari hari ke hari, minggu ke minggu. Kita semoga menjadi lebih baik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, lebih baik ubudiyahnya, lebih paham posisi kita sebagai hamba Allah Ta'ala, lebih bisa mensyukuri kehidupan kita, bisa menerima dan tersenyum ya wajah hatinya dengan melakukan apapun, menerima apapun yang Allah takdirkan dari saat ke saat. Kata Rasulullah, gunakan 5 saat sebelum datangnya 5 saat. 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya, hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit. Nah, kebetulan saya dalam kondisi lagi sakit sebenarnya. Jadi sesekali agak di pause ya. Asma saya kambuh, musim dingin agak memperparah, jadi alhamdulillah ya. Dalam semua hal alhamdulillah. Sebenarnya mudah buat saya share ke grup, kita free dulu hari ini ya gitu. Pengajian mungkin istirahat, tapi saya pikir ntar kalau saya nggak punya usia minggu depan gimana ya, nanti saya nyesel gitu. Jadi selama masih bisa bicara, masih ada nafas, ayo kita gunakan kesempatan ini untuk thalabul ilmi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, hari ini kita mau jeda sejenak dari menelaah tentang kisah Musa alaihissalam, karena kita berada di tengah bulan Rajab, ya, salah satu bulan suci dalam Islam. Rajab itu dikatakan bulan Allah. Jadi ada urutannya. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah Muhammad SAW, Ramadan bulan umat. Itu suatu ketigaan yang berendeng dari Allah ke Rasulullah Muhammad SAW. Di Ramadan umat itu berpesta. Nanti diakhiri dengan Idul Fitri di situ, semoga semua mencapai fitrahnya. Nah, timeline ini yang ingin kita renungkan, mumpung kita masih ada di bulan Rajab. Hadisnya banyak, keutamaan bulan Rajab, silakan, mungkin ada yang tidak sepakat mengenai kesohihannya, tapi ya kita lihat big picture-nya saja ya. Ada yang mau saum lebih banyak di bulan ini, silahkan. Infak dan zakat di bulan ini diperbanyak, itu mendapatkan sebuah keutamaan. Jadi kita berusaha memuliakan bulan-bulan suci sebelum datangnya Ramadan. Allah akan melihat ya. Jadi kalau bisa persembahannya, ibadahnya lebih kencang di bulan ini. Bagi dia yang menginginkan dilirik olehnya gitu ya. Karena kalau kita ingin jadi hambanya yang istimewa,
tentu persembahannya harus istimewa, tidak mediocre gitu. Silakan, ini sebuah seruan agar kita tawassul haq, tawassul sober, juga fastabiqunal khairat. Semoga Allah Ta'ala membukakan apa yang tertutup, melapangkan apa yang sempit dalam hidup kita, mencerahkan apa yang buram gitu ya, mendekatkan apa yang jauh ya, dengan upaya kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Kita lihat Al-Qur'annya, sahabat-sahabat, surat ke-9 atau Taubah ayat 36. Ya, yang buka Al-Qur'an silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhur, ya, dikatakan sesungguhnya bilangan bulan indallah, di sisi Allah, adalah 12 bulan. Itu adalah ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Sejak awal ditentukan 12 bulan. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, jadi Al-Quran menetapkan memang di antaranya ada arba'atu hurum, 4 bulan haram. Dan dikatakan zalika dinul qayyim, itu adalah ketetapan agama, ad-din yang lurus. Maka janganlah engkau menzalimi dirimu di 4 bulan itu. Jadi ada seruan menzalimi, ya. Menzalimi itu dalam sebuah hadis dikatakan ketika Rasulullah mengatakan zalim, seorang sahabat mengatakan, ya, bagaimana kami bisa terlepas dari sifat zalim? Rasulullah kemudian memberi petunjuk adalah jangan sekutukan dia. Jangan musyrik kepada Allah Ta'ala. Jangan sekutukan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, lillahi ta'ala aja. Kita memberi pinjam, ya, atau memberikan modal buat seseorang, berinfak, bisa nggak berniatkannya lurus? Lillahi ta'ala. Nggak usah kalau ketika kita misalkan bercampur di situ, saya memberi sesuatu, tapi di dalam hati berharap baliknya lebih, gitu ya. Berharap suatu saat nanti kamu nolong aku juga ya, gitu kan. Udah ada harapan yang terlempar di situ, maka kita sudah mempersekutukan dia. Dan Allah itu maha pencemburu kalau ada amal-amal yang dikerjakan, ini untukmu ya Allah, juga untuknya. Kata Allah, ya untuk dia saja. Ini untukmu ya Allah, dan untuk negaraku, untuk negaramu saja. Ini saum, ini untukmu ya Allah, juga sekalian biar aku kurus dalam hati. Buat kurusmu aja, kata Allah. Ya, ini untukku ya Allah, buat anakku juga. Jadi susah memang, tidak mudah untuk mukhlisina lahuddin. Kalau kita boleh bercermin ya, boleh jujur. Senantiasa dalam motif-motif lain ketika kita mengerjakan sesuatu. Ini betapa kita sebenarnya tidak sadar menawankan diri pada objek-objek lain dan berharap kepada sesuatu selain dia. Itu yang membuat ibadah kita tidak lurus. Kita tidak mukhlisin lahu dan tidak ikhlas. Dan kemudian masalahnya, harapan-harapan itu membuat tautan-tautan kepada selain Allah, itu yang akan memancing malapetaka. Ketika kita berbuat kebaikan, lalu kita berharap kepada orang yang kita berbuat kebaikan itu agar dia membalas kita, dan pada suatu saat tertentu dia tidak membalas seperti yang kita lakukan kepada dia, tentu kita akan kecewa. Mungkin marah, bahkan membenci orang itu. Lihat akibat dari ekspektasi kita. Akibat dari harapan kita kepada orang lain. Padahal kalau ikhlas aja. Terserah dia mau bilang terima kasih atau tidak. Terserah dia mau balas lagi. Dulu kan aku bantu dia, sekarang dia nggak mau bantu aku. Nah berarti nggak ikhlas. Kalau ikhlas nggak usah hitung-hitungan. Sama ibu, bapak di rumah tangga, istri, kita, aku ngerjain banyak nih, 50% dihitung gitu ya. Kamu cuma ngerjain itu. Pasti jadi neraka. Setiap saat begitu, jadinya hitung-hitungan.
kesel terus. Bukan berarti tidak boleh komunikasi, ya komunikasi silakan saja, tapi kalau yang bersangkutan ternyata tidak bergerak, biiznillah gitu ya, ikhlas saja, sudah kita kerjakan, lillahi ta'ala. Saya kerjakan, beresin, vakum, udah lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala. Nah, jadi pengingat di bulan haram, kita memasuki bulan haram. Kenapa kok ada 4 bulan haram? Itu pun menarik ya. Di antara bulan-bulan, di dalam 1 tahun, itu Allah tentukan. Di sini seruannya adalah Al-Qur'annya, surat At-Taubah ayat 36, maka janganlah kamu menzolimi diri. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi jiwa kita jangan dizolimi di dalam bulan-bulan ini terutama. Kalau kita bisa jaga bulan ini, insya Allah di bulan lain udah terlatih. Ada berkah tertentu di bulan-bulan haram ini. Ini mumpung kita ada di bulan Rajab nih ya, di bulan Rajab. Karena itu disebut adalah sebuah ketetapan Dinul Qayyim, agama yang lurus. Kita lanjutkan ayatnya. Apa seruan Allah Ta'ala di bulan haram selain jangan kamu menzalimi dirimu padanya ya. Kalimatnya adalah fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin. Nah, udah berkaitan dan perangilah al musyrikin. Tentu kalau dibilang di gini adalah kemusyrikan di dalam diri kita itu yang utama. Terkait dengan kata zolim. Karena kalau zolim artinya menyekutukan Allah, ada elemen kegelapan di situ. Segala sesuatu selain Allah adalah kegelapan, karena dia Allah nurus samawati wal ard. Dia cahaya petara langit dan bumi. Kalau kemusyrikan ini kita seolah-olah sudah terlepas dari kemusyrikan hanya karena merasa tidak menyembah patung, gitu ya. Tapi elemen penyembahan dalam diri kita ada hal-hal yang sebenarnya mengikat hati kita sedemikian rupa sehingga ubudiyah kita, penyembahan kita tidak lurus pada Allah Ta'ala. Buktinya, rasa ketakutan-ketakutan kepada selain Allah itu adalah bukti ada sebuah keterikatan, kemusyrikan kepada objek-objek di itu, sesuatu itu. Takut nggak lulus, takut masa depan suram, seolah-olah Allah nggak punya kuasa gitu ya. Takut, I don't know, you name it. Kita punya hantunya sendiri-sendiri. Dan itu saat per saat beda-beda ya. Waktu muda umur 20 tahunan beda ketakutannya, 30 tahun beda, 40 tahunan beda. Begitu anak-anak beda. Ketakutannya diliputi oleh objek-objek yang ada di sekitar kita. Begitu anak dibikin bertingkah, pusing kepala gitu ya. Nah, kita harus introspeksi, jangan-jangan aku terlalu terikat dengan anakku. Misalkan kita mencurahkan siang dan malam perhatian cinta kita gitu, mesti ikhlas aja. Terus suatu saat dia seolah-olah berontak gitu ya, Allah izinkan dia berontak. Terus kita merasa down, merasa aku kok apa ya, I don't raise you to be like this gitu ya, seolah-olah kecewa gitu. Kecewa karena dia ingin anaknya tumbuh seperti apa yang di dalam imajinasi. Dan padahal kan kita nggak tahu. Nabi Nuh aja punya anak, kata Allah itu bukan keturunanmu gitu. Nabi Adam punya 2, ya Habil, Qabil. Itu adalah sebuah ayat ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan jangan seorang ibu dibuat susah oleh anaknya, jangan juga seorang ayah dibuat susah oleh anaknya. Jadi kita mesti tahu batasan. Kita punya wajib berikhtiar, wajib mendidik, tapi outcome it's not ours to dictate. Itu bukan area kita untuk menentukan jadi apa dia. Yang kita harus secure, yang kita harus pastikan adalah upaya kita sudah benar, supaya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Ta'ala lurus, tegak. Gitu. Suatu saat kita ditanya, saya sudah coba ya Allah. Gitu. Tapi perkara tumbuhnya seperti apa, itu di luar kendali kita. Nah, jadi
kita harus betul-betul di bulan suci ini mencermati adakah elemen-elemen kemusyrikan di dalam diri kita. Karena ini yang kemudian diseru. Al-Qur'annya ini ya, kita hari ini ingin membumikan dengan izin Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 36. Karena kita sedang ada di bulan haram. Apa itu bulan haram? Kita lihat dulu sekilas. Nah, this is the 4 sacred month in Islam, yaitu 3 bulan berurut. Yang menarik, 1 bulan lagi terpisah. Jadi kalau 12 bulan, ini kayak hitungan 12 jam dalam sehari itu ya. Dari mulai bulan baru Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, kayak memasuki Maghrib itu masuk Rajab. Dari Rajab, nanti Sya'ban, bulan Rasulullah, nanti Ramadan, masuk Syawal. 3 itu, Sya'ban, Ramadan, Syawal udah penuh sebenarnya dengan semua aktivitas. Rasulullah dikatakan tidak pernah sesering itu selain di bulan Ramadan adalah saum di bulan Sya'ban. Jadi sudah menunjukkan ada sebuah aktivitas yang spesial sebenarnya di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Kalau kita lihat ini kalau kita lihat ini sebagai clock ya, waktu di dalam sehari semalam, kalau ini dilihat sebagai 12 jam, itu seolah memasuki maghrib sampai tengah malam itu full ibadahnya. Digas gitu. Kalau siang hari kan mencari nafkah gitu ya. Malam itu digas. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Kemudian selepas Syawal itu masuk bulan haram, dikawal Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang menarik, Rajab ini satu terlepas dari bulan lain. Ini sudah menunjukkan sebuah, dari namanya saja, memang Rajab itu terkait dengan sebuah singularitas gitu. Rajab sebagai bulan yang singular itu dikatanya. Karena disebutnya adalah Rajab al-Fard. Fard itu singular. Melukiskan tentang Allah gitu, al-Fard. Karena Rajab adalah bulan Allah. Jadi ada kemiripan antara Allah dan Rajab, salah satunya dalam sifat singularitas atau fardiyah. Karena dia ini terkait dengan seruannya di sini. Rajab ya, aku tidak mau disekutukan. I am one, I'm the only one. Satu-satunya yang disembah, satu-satunya kecintaan nomor 1. Gitu. La ilaha illallah. Itu tertuang dalam syahadat kita. Muhammad Rasulullah adalah sebuah pengejawantahan dari itu. Jadi ini memasuki bulan haram. Kita kembali ke surat Taubah ayat 36. Dikatakan, jadi seruannya adalah, itulah dinul qayyim. Ini adalah ad-din yang lurus. Jangan kamu menzalimi dirimu di situ. Perangi kemusyrikan. Sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Jadi kemusyrikan itu senantiasa akan memerangi cahaya di dalam hati. Jadi kita harus semangat ya, aware dengan elemen kegelapan di dalam diri kita. Ini semua kemudian akan membangun takwa karena ditutup dengan annallaha ma'al muttaqin. Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang bertakwa. Ingat seruan untuk saum di bulan Ramadan, surat Al-Baqarah, yang di Indonesia zaman dulu tuh setiap azan, mau azan maghrib, sampai hafal itu ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Jadi seruan saum di bulan Ramadan itu pertama adalah seruan bagi orang yang beriman. Ujung-ujungnya adalah supaya takwa. Kalau kita bercermin ke surat ini, ketakwaan itu tidak akan mungkin terbangun tanpa kita mengeliminasi, mengenyahkan elemen-elemen kezoliman, kemusyrikan di dalam diri kita. Nah, jadi renungan hari ini, ya, mumpung kita masih ada di bulan Rajab, pertama
ayo banyakin ibadahnya. Yang punya rezeki lebih, infaklah lebih. Ya. Yang punya tenaga lebih, saum lebih. Saum sunnah. Yang punya energi lebih lagi, silahkan tambah sholat rawatib. Ya. Silahkan jangan lupa sholat tahajudnya. Gitu. Silahkan lakukan apapun. Coba lihat-lihat ibadah sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang kira-kira kita sebelumnya tidak terbiasa melakukannya, tapi tambah nih di bulan ini dimulai. Gitu. Sebenarnya untuk mencapai kesuksesan di bulan Ramadan, itu persiapannya harus dari bulan Syawal sebelumnya. Tapi baiklah kita sudah mendekati bulan Ramadan nih, bagaimanapun juga, kan ujung-ujungnya pengen merayakan Idul Fitri sebenarnya. Ya kan? Idul Fitri itu apa? Orang kembali menuju fitrah. Apa itu fitrah? Nah, itu kan mesti kita pahami juga di situ. Fitrah itu adalah sesuatu apa namanya? Mbak Diah belum di unmute. Mute ya. Oke, thank you. Fitrah itu adalah sebuah titik kebahagiaan setiap orang. Kalau manusia hidup dengan fitrahnya, di situ dia hidup dalam kebahagiaan yang sejati, yang tidak tergantung oleh sebuah kepemilikan, kondisi, dan lain-lainnya. Dia sudah tenang berada di titik itu. Selama orang belum ada di fitrahnya, pasti shaky, ya, gampang ditiup oleh isu ini itu, orang lain begitu pengen gitu ya, karena dia belum menjejak. Kalau dia sudah di fitrah, dia sudah tahu, no, this is for me, enough gitu, I am enough, I have enough. Itu dia mantep tuh. Salah satu membaca fitrah adalah kita mulai dari membaca apa namanya fisik kita, jasad kita. Kita dilahirkan laki atau perempuan, itu sudah harus dibaca tuh. Karena beda peran dan fungsi laki dan perempuan, bagaimanapun. Setelan jasadnya pun berbeda, takdirnya akan berbeda. Perempuan mengandung, melahirkan, ya kan? Ada seperti itunya. Laki-laki tidak, gitu. Berbeda. Nah, itu harus dibaca. Juga setelan orang tua kita, pengasuh-pengasuh kita, itu membuat influence di dalam diri kita. Baca itu semua. Ini menjelang Ramadan supaya kita dapat Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar itu dalam arti kita makin bisa mengenal kadar diri. Kalau kita sahabat-sahabat di bulan Ramadan ini outputnya makin mengenal diri kita, itu udah selangkah lebih maju tuh. Pengenalan itu dimulai dengan ikhtiar kita membaca diri, kitab diri. Iqra kitabaka. Itu seruan dalam Al-Quran. Makanya ayat pertama dari awal sudah Iqra. Ketika Rasulullah disuruh Iqra, nggak ada buku tuh. Jibril nggak diliatin buku. Coba baca di hadis Bukhari. Iqra kata Jibril. Tidak, enggak, Jibril nggak bawa. Ini baca bukunya Iqra. Terus lah kok bisa baca. Iqra, tapi kemudian didekap. Jadi yang dibaca apa? Dirinya. Gitu. Wajib untuk kita bisa membaca diri, ya, kehidupan, merenung gitu. Posisi saya ada di mana? Supaya kita tidak dimakan oleh keinginan yang tidak habis-habisnya setiap hari, ya, dengan adanya sosial media selalu ada influence marketing, ingin ini, ingin itu. Yang namanya keinginan itu kata Rasulullah itu seperti orang menginginkan dunia, dikasih satu bukit Uhud emas, nggak akan kenyang. Pasti dia minta bukit kedua, bukit ketiga, dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, satu-satunya bikin dia berhenti meminta adalah ketika mulutnya penuh dengan tanah. Dengan kata lain sudah dikubur, mati, sudah nggak ada keinginan. Nauzubillah min dzalik. Jadi namanya keinginan itu nggak ada habis-habisnya, sahabat-sahabat. Sudah punya motor, pengen mobil. Pengen mobil itu pengen mobil yang lain, ya kan? Laki-laki hati-hati, istri satu ingin yang lain juga itu hati-hati, barangkali itu sebuah jebakan, ya. Kalau bukan hak,
jangan diambil. Ya. Poligami itu ada dalam Islam, tapi harus dengan hak, dengan petunjuk yang benar. Jadi hati-hati dengan keinginan, bahkan nabi-nabi pun begitu ada keinginan, setan akan masuk di situ. Gitu. Nah, ini adalah untuk introspeksi buat kita. Sekali lagi di bulan Rajab ini, di bulan yang mulia, mari kita introspeksi sejenak gitu ya, untuk melihat diri, ini posisi aku udah di mana? Sudah secure enggak? Gambarannya begini, kalau nanti malam meninggal, sudah siap belum? Sudah siap belum menjawab pertanyaan malaikat, man robbuka? Siapa Robmu? Siapa yang memberi kamu rezeki gitu kan? Kan kalau kita selalu terbiasa dikasih rezeki dari gaji gitu ya, seolah-olah Allah tidak berkuasa ketika nggak punya kerjaan gitu. Seolah-olah anak kita binasa pasti kalau misalkan suami dipecat gitu kan dari pekerjaan. Kayaknya Allah tidak punya cara lain memberi makan anak-anak kita gitu kan. Itu berarti kita sudah terhijab dan sudah memusyrikkan menganggap ada kekuatan lain di samping Allah Ta'ala. Ketika kita terbiasa dengan itu, maka mungkin jawabannya, man robbuka, siapa yang kasih kamu rezeki? Bosku gitu jawabannya. Jeder, langsung kan imajinasi kita akan tentang alam barzah itu harus menjadi hal yang mewarnai kehidupan kita, karena dengan rasa takut itu membuat kita menjadi terkontrol. Di dalam hadis sahih dikatakan begini, sahabat-sahabat, penghuni alam barzah itu setiap pagi dan sore akan diperlihatkan keadaan alam berikutnya yang akan mereka jelang. Kalau dia calon penghuni surga, kelihatan. Penghuni neraka, udah kelihatan. Begitu ditampakkan surga, tenang, wangi. Begitu ditampakkan neraka, wah bau busuknya, hawa panasnya, udah ketakutan. Gemertok. Artinya sebenarnya alam barzah kita sudah merupakan surga atau neraka pendahuluan. Dan bumi kita membangunnya sejak di sini. Bumi kita adalah barzah pendahuluan. Kita mau seperti apa di alam berikutnya? It's up to us. Mau leye-leye sini, di sana repot. Oleh karenanya Rasulullah sudah jelas, kaum muslim itu karakteristiknya di dunia ini repot. Tapi di sananya asik gitu, di sananya aman. Itu yang maksudnya di trading ya, dalam arti begini. Supaya kita punya sebuah karakter yang kuat, pejuang gitu dalam kehidupan. Jangan cengeng menghadapi hidup itu. Takdir Allah itu kita hadapi dengan tegak ya, dengan kesatria, dengan senyuman, sepahit apapun itu, terutama takdir yang berat ya. Duh, sakit gitu ya. Aduh, sakit hati gitu. Aduh, kecewa gitu. Telan. Bagian dari menjadi dewasa dalam bersuluk adalah kita harus belajar menelan pil pahit dalam kehidupan and be okay with it. Dan dengan sebuah kesadaran bahwa itu adalah sesuatu yang bisa menyehatkan jiwa kita. Dengan kesadaran bahwa kita tengah sakit, maka butuh obat. Kenapa sakit? Banyak banget elemen kezaliman, kegelapan di dalam diri kita. Itu yang membuat kita terhijab dari kebahagiaan kita. Itu yang membuat kita bingung terus dalam kehidupan. Itu yang membuat kita kok kadang-kadang lesu gitu ya. Kadang-kadang gak ada inspirasi, kadang-kadang bosen, kadang-kadang gak ada rasa gitu ya. Gak ada ruh. Gak ada motivasi, gak ada inspirasi. Itu adalah konsekuensi dari kegelapan-kegelapan yang menyelimuti di dalam aspek-aspek tertentu dalam qalb. Nah, itu jadi introspeksi buat kita, supaya lebih tajam lagi kita buka sesi sharing ya di penggal kedua ini. Silakan sahabat-sahabat yang mau berbagi perenungannya, pengalamannya,
Mungkin ada yang punya testimoni tentang sholawat dan zikir kemarin ya. Bu Eli ada nggak di sini kemarin? Masya Allah, Bu Eli berbagi tuh. Tiba-tiba suaminya, ini Bu Eli ada ya Bu ya? Masya Allah. Bu Eli, gimana Iya, suaminya Bu kondisinya? alhamdulillah udah baik. Tadi saya udah balik ke Jakarta, sekarang udah di Jakarta. Jadi, Alhamdulillah. jadi Ibu ujian bisa dan cerita lagi tuh kemarin Bu, biar iya, teman-teman di sini yang belum dengar bisa. ya boleh Bu. Jadi saya kan ke Lampung itu menghadiri pernikahan ponakan suami hari Sabtu. Nah, hari Minggu rencana tuh mau balik ke Jakarta sorenya. Pagi itu dia jalan pagi depan hotel. Di depan hotel itu ada tanjakan. Nah, orang jantung tuh lupa kali aja. Jadi nanjak capek. Masuk ke kamar tuh, duh kok sesaknya dia bilang gitu. Ya udah tiduran. Saya pikir biasa aja Bu gitu. Ternyata El sini deh dia bilang gitu. Lihat nih, ternyata udah bercucuran keringat dingin sama bercucuran keringat gitu kan. Wah, ini serangan jantung. Dilarikan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit pertama dikasih pertolongan pertama. Terus di sini nggak bisa Bu, karena rumah sakit kecil. Di refer ke Advent. Nah, setelah di EKG di situ, terus nggak lama tuh dokter manggil saya kan, Bu, dia bilang gitu. Ini kondisinya masih ada sih yang ada saluran napasnya lah gitu di jantung, ada bersihnya gitu, ada dua. Yang separuh tuh udah nutup, dia bilang gitu. Tapi sewaktu-waktu bisa ngeblok, dia bilang gitu. Nah, ini kalau dibawa ke Jakarta pun resiko. Kalaupun ibu mau sewa pesawat dengan dibawa pakai tandu 100 juta juga saya nggak jamin lah. Pokoknya ngomongnya berat gitu kondisinya kan. Saya kaget kan, terus saya diem kan. Kita alat nggak komplit di sini. Nanti ada rumah RSUD situ lebih komplit, dia bilang gitu. Mungkin di kateter di situ. Oke, saya bilang gitu kan. Nah, waktu di situ tuh suami saya tuh udah sesek nafasnya satu-satu kan. Terus dia udah manggil saya, El maafkan, dia bilang gitu kan. Terus ke adik saya juga maafkan. Terus maafkan papa nak gitu ke anak-anak saya kan gitu. Terus saya bilang, terus saya seperti diingatkan gitu. Uh, Gus nggak usah mikirin maksudnya nggak usah mikirin saya anak-anak nggak usah. Saya pikir kalau seandainya dipanggil Bu ya dia harus dalam keadaan ingat sama Allah gitu kan, pikir saya gitu pada saat itu. Pokoknya Allah Allah saja saya bilang gitu, ingat Allah, lupakan yang lain gitu kan. Kalau nggak kuat nyebut dalam hati Allah aja gitu kan. Terus disiapin kan, terus kita bawa sama ambulan ke RSUD. Nah, sampai di RSUD itu masuk UGD. Di UGD ujiannya cukup cukup berat. Di UGD itu lama sampai malam. Di EKG lagi, dipersiapan lah buat buat di ring besok ya. Cuma belum dapat kamar Bu, gitu. Tapi waktu ngalamin itu saya ngomong dalam ngomong, kok saya ngalamin ini ya. Saya langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini darimu. Hamba terima, hamba percaya ini yang terbaik, pasti baik gitu loh Bu. Bu Tessa selalu bilang, maksudnya apapun terjadi itu pasti dari Allah dan baik gitu kan, walaupun kondisi kayak gimana gitu. Ini baik, pasti baik ya Allah, tapi hamba memiliki Engkau, saya bilang gitu. Engkau Tuhanku, Engkau tempat hamba bersandar, bergantung, hamba serahkan sepenuhnya kepadamu. Beri petunjuk ya Allah, apa yang harus hamba lakukan. Hamba pasrahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah, gitu kan. Dah, terus di UGD itu sampai malam belum dapat kamar. Terus kata susternya kalau ketemu dokter baru dapat kamar. Hari udah malam, dokternya baru datang besok. Duh, gimana nih kalau saya di UGD kayak gini kan? Terus saya bilang, ya Allah, mohon pertolonganmu ya Allah. Pilihkan olehmu kamar yang terbaik buat suami saya, gitu kan? Nggak lama tuh datang suster ke saya.
Bu, katanya ada kosong di kelas 2. Kalau di kelas 1 penuh. Ibu lihat deh, katanya kalau mau ibu di kelas 2. Saya pergi sama dia, diantar sama suster tuh. Saya lihat di kamar itu 4 orang. Aduh, kayak gini ya, 4 orang laki semua gitu. Suster, coba deh cari yang lain. Kayaknya saya enggak di sini. Balik kan. Terus nggak lama saudara saya yang di Lampung telepon. Uni, udah masuk kamar belum? Katanya penuh. Bentar ya Uni, katanya. Terus nggak lama, Uni ada katanya masuk. Terus suster datang lagi, Bu udah dapet kamar. Bentar lagi masukin. Nggak lama masuk kamar Bu. Ya kamarnya itu bagus, bersih, nyaman gitu loh. Alhamdulillah. Saya senang situ kan, udah masuk kamar. Dan terus besok persiapan masuk mau di ring ya, ke ruangan persiapan. Kata pegawainya cuma boleh satu yang nunggu. Saya aja, anak-anak saya nggak boleh, ya udah saya nungguin. Pertama tuh giliran mau katanya dapat jam 9, jam 10. Ternyata akhirnya jam 2. Dia bilang apa? Ujian lagi nih, Bu. Kondisi Bapak itu berat, Bu. Karena kan udah dibebas, udah pernah di ring, agak rumit gitu loh. Hasil dari EKG-nya kayak gini. Jadi dokter mungkin akan lama ngerjakannya. Makanya diundur belakangan biar dokternya fokus. Kan Ibu bisa bayangin, saya kan, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun dosa ya kami ya Allah, hamba serahkan kepadamu ya Allah. Saya ngomong gini, Bu, ngomong di hati, dalam hati, ya Allah, saya bilang gitu, aku punya Engkau yang maha mampu melakukan segala apapun. Dokter itu nggak bisa apa-apa, saya bilang gitu. Dia bisa melakukan apapun dengan Engkau yang menggerakkan. Sesungguhnya yang bisa menolong hanya Engkau. Saya ngoceh sendiri Bu dalam hati gitu. Terus nggak lama, udah jam 2 dipanggil kan. Kepanggil masuk ke ruangan tindakan. Terus yang boleh nunggu juga saya di depan ruangan diem sambil zikir. Terus kadang-kadang saya terhenti gitu kan, saya lihat lagi apa gitu. Terus soalnya ada yang ngingetin zikir terus lah gitu loh. Saya zikir lagi gitu. Terus ternyata nggak begitu lama, nggak sampai 1 jam lah, setengah jam lebih selesai. Terus saya buru-buru, gimana hasilnya? Coba nanti Ibu masuk ya, dia bilang gitu. Saya antar, dia bilang gitu, kata petugasnya kan. Nah, terus diantarnya saya kasih pakaian yang di rumah sakit itu Bu, terus masuk ke dalam. Terus saya tanya gimana, ketemu suami saya, kata dokter nggak apa-apa, nggak ada penyumbatan gitu. Alhamdulillah. Aduh, dari tadi sampai itu rasanya peluang gitu. Alhamdulillah ya Allah, saya bilang gitu kan. Hamba menyaksikan ya Allah, hamba merasakan kehadiranmu ya Allah. Semua ini Engkau ya Allah gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini sebuah kesaksian yang menghangatkan hati ya. Bagaimana seorang ibu, Bu Eli itu ya, kejadian ini Bu, kita beriman sudah ada di Lauh Mahfuznya. Ada ketetapan ini. Jadi apa yang akan kita hadapi Allah sudah tuliskan. Tapi bagaimana respon kita, it's up to us. Dalam surat Fussilat, datang kepadaku dengan sukacita atau terpaksa. Jadi itu pilihannya, mau tau'an atau karhan. Either way kita akan mengalami itu. Bagaimanapun, takdirnya akan datang. Tapi kita mau melaluinya dengan sukacita, dengan sebuah keberserahan. Kan jadi beda outputnya ya Bu ya. Iya Kalau betul. kebayang itu paniknya tuh. Bapak udah minta maaf, udah kayak saying goodbye gitu ya. Anak pasti udah nangis-nangis tuh anak-anak gitu. Wah udah kayaknya terakhir nih gitu ya. Iya Kebayang betul. kan? Kebayang orang sudah seolah-olah di sakaratul maut, seolah-olah kehadiran maut udah semua udah nggak mikir yang lain-lain ya Bu ya, Iya mikirnya betul. udah basi sama Allah, nggak mikirin Bapak itu ATM berapa pinnya, nggak mikir gitu, Enggak, saya nggak mikir tanah itu. yang di mana nggak mikir itu, udah Enggak. yang Bu Eli pikirkan, aduh udah Pak, bahkan dia tidak berpikir jangan nyebut-nyebut kami, sudah Bapak ingat Allah saja begitu ya. Jadi memang inilah kaidahnya, tidak seperti di film Hollywood gitu, kalau misalkan orang mau meninggal gitu kan.
kalimat terakhirnya, I love you. Ya, seolah-olah romantis gitu. Kita mah enggak, harus la ilaha illallah gitu. Itu yang menyelamatkan kita. Karena kecintaan pada Allah dan Rasulnya nomor satu. Yang lain akan terliputi oleh cahaya itu, gitu. Kalau kita cinta manusia, pasti nggak ke atas. Tapi kalau kita dari atas, semua akan terliputi. Kalau yang cinta Allah sama Rasulnya, pasti kecintaannya besar sama sesamanya. Gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bu Eli sudah ini baru nih ya, baru kejadiannya beberapa hari yang lalu nih. Masih fresh gitu. Jadi alhamdulillah testimoninya semoga menguatkan kita ya bahwa ini betul illa bizikrillah tatmainnul qulub ya Bu Eli ya. Dengan zikir kepada Allah kayak kok jadi tenang gitu. Dia bisa berfungsi sebagai pilar seorang Bu Eli. Yang lain mungkin dia dibalik semua itu berlapis itu kesulitannya, nggak dapat rumah sakit, nggak dapat dokter, harus pindah rumah sakit, nggak dapat kamar. Tapi tenang dihadapi, terus ada gitu ya, jadi menghadapinya tidak perlu marah-marah ke perawat misalkan, ya kan? Tidak perlu panik sana sini, telepon. Dia menyeru Tuhannya gitu, "Ya Allah ini dari-Mu, aku terima." Tadi katanya begitu kan. Kalau kalau ini pasti ada kebaikan. Allah mendengar, pasti. Allah menyambut, Bu Eli sudah bisa bersaksi tentang itu. Jadi sahabat-sahabat, ini adalah sebuah testimoni, sebuah kesaksian yang benar ya. Jadi kalau ada kesaksian tuh kita jadi lebih kuat gitu. Oh iya ya benar gitu. Yang lain mengalaminya. Pasti kita semua akan dihadapi sebuah kesempitan, sebuah musibah yang tiba-tiba. Nah, kalau misalkan itu terjadi respon kita udah bismillah dulu atau kebun ayat 11. Ingat surat 64 ayat 11. Tidak ada musibah illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah. Gak mungkin Bapak tiba-tiba sesek begitu kecuali izin Allah. Allah punya izin berarti ada solusi. Ada way out. Mungkin jalan keluarnya kadang-kadang outputnya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi ada sebuah kebaikan di situ. Itu cara kita memandang dunia, sahabat-sahabat, supaya kita tidak terpuruk, ya, tidak merasa tidak terkena api neraka gitu. Neraka itu sebuah keterjarakan, sebuah ketidakfahaman tentang sebuah situasi yang kita hadapi. Itu neraka kita, gitu. Sedangkan kita sedang menata diri untuk barzah dan alam akhirat ya. Dimulai dari sini. Kalau kita menghadapi kehidupan masih dengan marah-marah, panik-panik, itu api sendiri. Seperti kita membuat bara api yang akan dipindahkan ke alam sana, nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita mau mengamankan alam kita di sana, mengamankan as-sirat, ya, siratal mustaqim itu dimulai dari sekarang. Maka belajar untuk merespon segenap kehidupan dengan lebih baik berdasarkan tuntunan ilahiyah, akhlakul karimah dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Kata Mbak Dewi, Masya Allah benar teh, kuncinya kalau ada kejadian menimpa kita, hal pertama kali kita respon, yakin ini karena izin Allah. Nah, apa nih? Coba kasih contoh dong Mbak Dewi. Waktu itu apa ceritanya biar lebih wrong gitu loh testimoninya. Pernah ada Assalamualaikum kejadian apa? warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru saja terjadi sama saya juga. Wah, masih fresh dong ini. Masih fresh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pagi ini sudah solved ya. Oh, what happened? Ya pertama kali alhamdulillah saya ikut kajian ini dan juga ikut kajian Serambi Suluk. Ya itu hal pertama yang mengubah saya adalah ketika mendapatkan sesuatu yang mengagetkan gitu, langsung ingat, ini Allah nih di balik ini. Jadi saya patuh. Jadi saya seperti tadi kata siapa tadi yang barusan cerita? Bu Eli. Bu Eli, ini dari Allah. Ya udah kalau dari Allah ya patuh aja gitu. Jadi gini, jadi ceritanya, kan saya ini, nanti bulan April rencana kepengen ke Indonesia, pengen ketemu Kakak, karena kan Kakak tinggal sendiri gitu kan. Terus saya tuh kepengen ngajak dia jalan-jalan gitu, pengen ngajak dia jalan-jalan, pengen menghiburnya. Berarti kan saya butuh uang jajan nih buat dia ngajak dia jalan-jalan gitu kan.
saya pengen pakai uang saya sendiri gitu Teh, nggak mau Mm-mm. ngebantuin suami gitu, walaupun suami nanti ikut. Nah jadi saya pikir, ah ini kayak lumayan nih kalau misalnya ada pesanan pempek jadi oke nih gitu kan. Mm. Nah terus minggu malam kemarin itu ada yang ngubungin teman saya gitu, ngomongin saya untuk pesan, bikinin gue pempek dong, boleh boleh boleh. Alhamdulillah nih kan rezeki, alhamdulillah gitu kan dari doa saya kan gitu kan. Baru aja mau bikin, ternyata suami protes, nggak boleh katanya. Oh, Nggak boleh pakai pakai dapur untuk begini-beginian, nanti kan kamu kamu kan belum ada license, ada ini, bla 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 bla. Kaget saya dong Teh, jeng gitu, bener-bener kaget sekaget-kagetnya. Dan oke. alhamdulillahnya saya nggak nangis, nggak apa, Mhm. cuma ingat, "Oh iya, ini dari Allah nih. Ini Allah nih yang ngomong Kesel di nggak? balik Kesel dia." nggak sama suami? Digituin. Kesel, tapi sedikit Teh, Oh, nggak good, good. alhamdulillah Allahnya duluan gitu yang keinget Oh, di Masya pikiran Allah. saya. Alhamdulillah. Wow. Jadi saya, Wow, Masya oke. Allah. Oke, saya kaget, ya Allah, Allahu saya Akbar. kaget, this is absurd gitu, karena biasanya nggak Yes. gini gitu. What happened gitu? But Kok I kamu know this tiba-tiba is gini? you. I know this Wow. is you gitu. Oke. Jadi saya bilang sama Wow. suami, "Oke, fine. Ya, aku nggak akan bikin. Oke," kata gitu. Dan suami juga kaget lihat reaksi aku, dia langsung minta maaf gitu kan. Tapi karena aku masih kaget ya Teh, biarpun Hmm. gimana pun kan apa namanya, indera perasa ini juga bekerja gitu ya, karena kaget. Hmm. Ya. Jadi aku diem aja dan aku nggak bisa berkata-kata. Aku nggak bisa berkata-kata dan suami nawarin makan, nawarin minum, aku nggak jawab gitu kan, karena nggak bisa ngomong aja gitu, males gitu. Sampai Kebayang. akhirnya sampai akhirnya aku ingat, aduh aku nggak boleh marah lebih dari 3 hari sama dia kan. Aku teringat kan ya, teringat hadis itu. Jadi yang aku lakukan adalah ya aku sholat dan aku zikir, aku nggak tahu berapa lama aku zikir Teh. Zikir sebanyak-banyaknya. Dan aku baru kali itu merasakan zikir yang panjang, nggak pakai dihitung, nggak pakai tasbih, nggak pakai ngitung tangan. It just happen. Aku biarkan Ya. mulutku ngomong terus saja, Ya. terus sampai hati sampai reda gitu kan. Barulah akhirnya tadi pagi setelah suami berangkat, terus aku kirim email aja karena aku tahu dia udah sampai kan di kantor. Jadi aku kirim email, aku jelasin bla 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 bla. Dengan panjang lebar, minta maaf dan sebagainya, aku jelaskan bahwa aku cuma ingin menyenangkan kakakku gitu. Kamu tahu kan, kakakku sendiri tidak menikah, tidak punya anak, dan aku tahu dia dia stres sejak lama karena, lama mengurus orang tua sampai meninggal kedua orang tua dan aku ingin menghibur dia. Tapi karena kemarin, kamu melarang aku, jadi aku nurut aja, ya udah nggak apa-apa gitu, aku akan cari solusi lain. Nah, langsung ternyata dia mengerti gitu, dia mengerti dan dia minta maaf juga. Dia bilang, "It's okay, aku tahu itu kita harus menghibur kakakmu," gitu kan. "Aku cuma khawatir kalau kamu nanti kenapa-kenapa, nanti nggak higienis dan sebagainya, bla bla bla," gitu. "Tapi I love you, udah ya aku mau rapat dulu, nanti kita sambung lagi." Intinya it's solved gitu ya. Komunikasi aku dengan dia sudah, apa namanya, sudah, apa sih namanya istilahnya, solve gitu ya. Dan untungnya Teh, pelajarannya adalah aku jadi dapat supplier baru untuk pempek. Oh, gitu ya? Ada. Aku dapat Masya Allah. dapat apa ya, aku langsung, I will not give up gitu ya, pedagang Iya. nggak boleh apa ya, Ya. nggak boleh menyerah. Yes, ya. Resilience. Jadi dapat Yes. alternatif beberapa kok supplier gitu kan yang bisa diimpor Ya. dan sebagainya. Udah gitu aja Teh. Terus Oh, kita lihat alhamdulillah. aja. Ya Asik ya kalau alhamdulillah. kita bisa we can laugh about it gitu ya. Kita bisa tertawa menghadapinya dengan asik-asik gitu, nggak misuh-misuh. It makes a whole different thing. Kan jadi beda outcome-nya. Coba kalau kita marah misuh-misuh sama bisa kan? Nah, itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi. But how we respond to it, respon kita terhadap takdir itu, it's up to us. Karena Allah sudah bilang, terserah kamu mau menghadapinya, mendatanginya dengan sukacita atau terpaksa. Surat Fussilat. Tau'an atau karhan, itu ada di dalam diri manusia. Mau misah-misuh? Bisa. Marah-marah? Bisa. Itu berarti keterpaksaan. Mau bersenang hati, berserah diri, bersyukur,
Bisa. Tapi outcome-nya jadi beda. Yang satu merusak, ya, mungkin sama suami merusak. Bisa jadi orang tuh bisa cerai hanya gara-gara odol, melipat odol ya. Apalagi pempek bisa jadi tuh. Bisa ya. Iya. Bisa itu. Kan orang hanya karena small stuff, makanya disebut don't sweat small stuff gitu. Kadang itu hal-hal yang bisa bikin orang pecah gitu, bisa bikin perang ya, bisa bikin dua keluarga retak gitu ya, bertahun-tahun dendamnya. Sebenarnya it's unnecessary gitu, karena Allah senantiasa ingin nggak seperti itu cara menghadapi kehidupan. Ada hal lain. Nah biasanya ego, nah perlu diawasi gitu. Kalau misalkan alhamdulillah tuh berarti itu kok lebih gampang. Nah suluk ya. Suluk, karena kita kajian suluk itu kita melihat ada perkembangan di dalam jiwa kita. Dulu tuh aku kalau diginiin, keselnya minta ampun. Iya, Teh. Sekarang kok jadi tenang ya, berarti alhamdulillah tuh, bener. Ada cahaya Allah, semoga yang datang ya. Jadi makin kita belajar, itu tadi kita doanya, ya Allah, semoga belajar ini jadikan cahaya. Jangan belajar cuma nyampe di otak, tapi saya ingin ilmunya benar-benar cahaya, karena kita butuh cahaya di dalam dada kita yang bisa melapangkan solder, agar kita nggak emosian, agar kita nggak baperan gitu ya, agar kita easy to let go gitu, easy to forgive. Itu contoh orang yang soldernya sudah lapang. Alhamdulillah, kan jadinya enak ya dengan komunikasi, suami juga jadi mengerti. Ya banyak hal di dalam pernikahan, intinya komunikasi. So, 2 thumbs up for you, Mbak Del, to be Makasih ya, able Teh. to alhamdulillah. Terima kasih testimoninya. Ini Della juga katanya fresh nih, pagi ini ada pengalaman langsung, Del. Silahkan Della. Ini kebetulan grup Perancis ya mengalami hal yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau Del, aku ini gimana Del? iya, kalau aku kejadiannya sederhana banget sih, Teh, yang biasa. Cuman karena menyikapinya beda, jadinya kesannya itu kayak dapet kedamaian, kayak dapet surganya dunia deh, pokoknya mungkin ya, damai. Alhamdulillah. Jadi Apa yang terjadi nih? jadi tadi pagi itu kita kan aku sekarang udah pindah rumah ya, jauh dari Sangerville, sedangkan Iya. anak-anak sekolah di Sangerville. Nah, jadi kita tuh perjalanan ke sekolah itu naik bus dan naik tram. Tadi kita berangkat biasa, jadinya lebih cepet 1 jam lah dari sebelumnya. Waktu tinggal di Sangerville itu kan kita cuma jalan 20 menit nyampe. Kalau ini enggak, kita harus 45 menit perjalanan, belum lagi kalau pagi itu macet kayak gitu-gitu. Nah, tadi kita berangkat seperti biasa aja. Terus di jamnya kan aku udah tahu ya si bus bakalan lewat jam berapa gitu di karet busnya itu. Ya. Sebenarnya di jam saya itu masih kurang 2 menit lagi itu si bus lewat. Tapi begitu saya lagi nyebrang, busnya itu lagi jalan ke arah kita dan kita lagi nyebrang kan, terus udah gitu, wah busnya udah nyampe situ tuh, kata saya tuh gitu. Lari-lari. Iya, saya pengen nyetop, tapi kayak saya tahu aturannya kan nggak boleh ya ngangkut penumpang di di selain di aret bus. Jadi saya di sini langsung, ya sudah deh, ya sudah Cherry, ayo kita jalan aja sampai ke aret bus, tapi Mama nanti busnya lama. Nggak apa-apa, kataku, saya pagrab udah kesana aja. Terus dalam hati, saya biasanya sih itu kejadian sering berkali-kali sih, apalagi waktu awal-awal pindah ya Teh, dengan kejadian busnya yang datang lebih cepat tuh bikin saya dongkol, bikin saya marah gitu. Kenapa sih kalau dia busnya telat, kita nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Ya, begitu dia datangnya kecepatan, saya dia harus nggak mau nunggu gitu kan, kesel banget biasanya sih kayak gitu. Tapi tadi pagi saya ngerasa ikhlas aja gitu, terus saya bilang, ya udah nggak apa-apa ya Allah, toh ini kejadian kan, maksudnya ini tuh engkau yang yang bikin busnya datang lebih cepat gitu, padahal saya tidak terlambat dari rumahnya gitu. Terus saya jalan ke aret bus gitu, nunggu, dan biasanya tuh bus yang next-nya tuh suka lama gitu, apalagi kalau udah lewat dari jam itu tuh gitu, karena kan biasanya udah agak siang tuh busnya biasanya suka lebih lambat gitu. Dan itu pagi ini tuh cuacanya super dingin banget, sampai kalau ngomong tuh rasanya tuh kaku gitu loh ya, saking dinginnya gitu hari ini tuh. Tapi saya di situ nggak ada orang gitu ya, cuman saya berdua sama anak saya. Terus udah gitu saya bilang ke anak saya, kalau kamu kedinginan kamu bisa lari-lari, mungkin main sama burung, kan suka banyak burung merpati.
Terus anak saya ngikut, "Oh iya iya," abis aku dingin terus dia lari-lari, terus tiba-tiba busnya datang Teh, itu nggak nyampe 5 menit saya nungguin gitu, padahal itu si bus kok bisa nyampe duluan gitu. Akhirnya kita naik gitu, di dalam tuh udah banyak juga tempat, duduknya udah penuh. Saya bilang, "Kayaknya ada tempat duduk di sana," dan anehnya anak saya tuh nggak lihat gitu. Terus kan saya ngelewatin keburu ditempatin orang, padahal anak saya udah duluan di sana, terus saya pengennya marah gitu, "Kok kamu nggak lihat sih tempat duduk?" gitu, sedangkan perjalanan masih jauh, tapi saya nggak marah lagi di situ. Saya bilang, "Ya sudah nggak apa-apa, sambil ada tempat duduknya satu, kamu aja yang duduk," gitu. Terus udah gitu, tapi taunya tiba-tiba ada yang ngasih tempat duduk gitu. Apa sih namanya, memang udah agak kesel sih dalam hati tuh pengennya marah gitu, tapi saya memilih untuk enggak gitu, waktu nggak dapet tempat duduk tuh saya bilang, "Ya udahlah nggak apa-apa," gitu, "yang penting anak saya duduk aja," gitu. Terus ya tapi di situ sebenarnya saya lagi nggak tahu lah Teh, pokoknya dari bangun tidur sampai sampai tidur tuh pengennya istighfar mulu, nggak tahu kenapa gitu ya Teh, karena saya ngerasa, hari itu saya pokoknya hari ini tuh saya pengen istighfar mulu, karena saya ngerasa kok saya nggak kayak ngerasa nggak punya kekuatan apa-apa gitu loh, saya pengen ngelakuin itu karena kemarin-kemarin tuh anak-anak saya tuh lagi pada sakit, kemudian suami juga sakit, dan saya ngerasa hari ini tuh baru pada pergi sekolah lagi, karena kemarin tuh 2 hari, Selasa sama Rabu tuh nggak pada pergi-pergi karena pada sakit. Tapi saya bangun tuh, pengen istighfar, pokoknya dari bangun saya istighfar gitu, terus terus bilang apa sih, kayak dulu saya pernah bilang kalau mantra saya itu kayak, la haula wala quwata illa billah gitu, dan saya pengen mengamalkan itu karena saya kangen waktu saat saya pakai jilbab dulu. Saya ngerasa Allah kayak kasih kemudahan kalau saya bilang itu di sepanjang waktu luang saya gitu. Nah, saya ngelakuin itu gitu, hari ini tuh gitu. Dan saya ngerasa kok mudah banget, terus si busnya yang tadi tuh ngebut, sampai nyampe ke sekolah tuh belum buka itu gerbang sekolah gitu, padahal di jam Alhamdulillah, segitu nggak telat biasanya ya? nggak telat. Biasanya kalau jam segitu pergi tuh nyampe udah mepet banget gitu. Saya bilang, "Kok bisa ya nyampe jam gerbang sekolah belum Aneh buka ya? padahal" iya gitu, makanya kata saya ini magic banget sih kata saya gitu. Kayak gitu aja sih Teh, cuman kejadian yang sederhana tapi Yes, saya yes, 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 yes. apa ya namanya, melakukan sesuatu hal yang biasanya marah-marah atau kesel-kesel sama konduktornya, atau misalkan sama sekeliling gitu, berubah, apa biasanya kan kayak gitu malah jadi nggak semangat lah, menuntut lajurnya tuh udah jadi yang seharian tuh Ya, jadi bete gitu. Tapi tadi ya, saya ya, melakukan ya, hal ya. yang berbeda dan ngerasa lebih mudah dan kayak gitu sih. Alhamdulillah. Tuh testimoni lain ya, the power of zikr. Illa bizikrillah tatmainnul qulub. Semua berubah. Jadi begitu kita ingat Allah di balik segala sesuatu, udah semua jadi relatif berubah. Kita waktunya udah mau habis nih, tapi Mbak Ita udah angkat tangan 2 kali, coba kita dengar ya. Make it short ya Mbak Ita, silakan. Iya, nggak tahu, cukup apa enggak ya, karena banyak banget, tapi ya dari tadi cuman memang kebetulannya nggak dapet kesempatan Teh. Jadi ini sama juga, background-nya sedikit aja saya bilang kan Desember kemarin kan saya ke Libanon Teh, itu ke camp-camp Palestina Teh, itu kalau ke yang Libanon ya. Kalau untuk Indonesia, untuk ke Libanon itu sangat-sangat susah, itu alhamdulillah tapi saya bisa gitu, karena kan dapat undangan salah satu, bersama-sama Asma dan tim yang dari Indonesia, tim film, mereka mau buat film film dokumenter tentang camp Palestina. Dan di situ saya kenal dengan satu orang yang namanya Habib. Jadi saya juga nggak tahu entah kenapa dari sekian tim kami yang ada 7 orang kalau nggak salah ya, saya 7 orang penulis dan tim film, itu kok saya yang dipilih sama si Habib ini. Saya sempat bilang sama curhat juga sama Mbak Yen sedikit sih. Nah itu kenapa saya yang dipilih gitu. Memang ini bersamaan dengan saya hebohnya saya ngurus kafe saya yang di Lampung yang Masya Allah pokoknya akhirnya ada keputusan. Nah, si Habib ini punya teman, Habib ini kan sukarelawan Teh, dan dia punya teman sukarelawan juga yang punya bayi, punya keponakan bayi Palestina kan, punya keponakan yang baru lahir dan itu dia kena mungkin Teh saya tahu kena spina bifida. Jadi baru lahir tuh udah langsung kena spina bifida yang punggungnya terbuka, yang saya udah searching pokoknya itu bisa hidup dan mati ya, walaupun hidup juga mungkin ada cacat apa entahlah ya. Cacat bawaan ya. Iya, Teh. Jadi kan itu dia hari Jumat, itu hari Jumat sharing malam-malam ketika tim yang saya dari Lampung itu yang biasa itulah yang ngumpulin donasi ya kan udah pada tidur. Akhirnya saya
saya nggak mikir apapun, saya nggak mikir flyer apa segala macam apapun. Jadi tapi saya sempat bilang begini, Pet, ini kenapa ya kok dihadirkan ke kita gitu. Patrick itu suami saya, Mbak. Jadi apa namanya? Jadi kita mikir, udah gitu kita mikir berat-berat, akhirnya saya mau zikir ya Teh ya, zikir apa salawat itu kan seperti yang Teh saranin, yang saya memang zikir salawat Nabi, tapi kayaknya saya pengen yang habis sholat saya hening dengan zikir itu kayak tarik nafas, ada seperti kayak meditasi tapi pakai salawat Nabi gitu kan. Tapi yang kedatangan tamu Allah ini yang si Habib, berita dari Habib ini, saya kok kepikiran ke zikirnya ke surat ke Al-Insyirah Teh. Jadi jadi kan itu malam, jadi kan saya daripada nanti kan pasti saya tidur kan sama suami, akhirnya kita setel surat itu yang saya lihat di YouTube itu ada yang berjam-jam kan Teh. Jadi headset satu di saya, di suami sambil minta kayak tolong diarahin ya Allah, kata saya ini kan karena suaranya hilang, Mbak. Di unmute dulu ya. Jumlah yang Masya Allah itu $15.000. Jadi kan dalam 2 hari siapa coba yang mau ngumpulin $15.000. Jadi sehingganya saya berjibaku nggak ngeliat kanan kiri lagi. Jadi akhirnya saya tahap awal setelah zikir-zikir itu saya coba buka donasi di online, tapi kayaknya kadang-kadangnya 2 kali gagal terus ditolak, entah karena ada nama Palestina, entah saya nggak ngerti. Jadi akhirnya saya berjibaku sendiri, akhirnya saya sana sini kontak segala macam sana sini, akhirnya itu terkumpullah uang sekitar yang dari di sini ya $4.500, dan itu kan kurang ya Teh untuk 7 masih ada satu lagi. Udah saya sama teman saya Mbak Tetesa juga tahu kan, Mbak Nelly yang waktu itu sharing di pengajian Arab tentang sedekah, dia kan dulu dia memang sering di sini ke LSM Palestina Teh ya, tiap bulan dia berapa izin lah dia, Masya Allah lah dia ya. Udah gitu dia juga sambil mikir sama saya, dia di sana saya di sini, dia sambil nyetrika segala macam, dia sambil ngobrol sama Allah. Saya minta izin sama Teh Nelly ya untuk cerita ini. Jadi dia ngobrol sama Allah, ya Allah ini bagaimana ya sambil nyetrika, akhirnya dapat ilham dia. Ilham akhirnya kenapa dia nggak ngasih tahu saya aja, Mbak Ita katanya ke LSM itu gitu loh Teh. Jadi akhirnya janjian lagi, berjibaku lagi sama Teh Nelly ke LSM itu, dan Masya Allah itu nggak ada ketuanya Teh. Biasanya kan ada ya, karena dia mengurus buka LSM cabang baru lagi di Brussels. Itu LSM Masya Allah itu gede banget ya Teh. Jadi kita duduk sama 3 di situ di resepsionis sebelah, kita udah ceritain seperti biasa lah ya Teh, administrasi kirim email, kirim foto segala macam. Padahal kan kita bertiga ini mendesak loh gitu, nggak ngerti lah ini cara kami ini bener apa enggak yang tergesa-gesa gini. Tapi kan di situ ada nyawa orang yang harus diselamatkan, dan itu kita nggak mikir alasan lah yang buat flyer, laga logo, enggak kayak gitu. Jadi akhirnya kita bertiga duduk. Akhirnya bisa nggak? Termending akhirnya ada laki-laki Teh, itu laki-laki yang buat dia dia melihat kami. Akhirnya kami disuruh masuk, kita ceritain semuanya, kita hubungkan ke Libanon. Akhirnya dengan semua keterbukaan kita bilang bahwa kita ada begini ada LSM 2 juga yang bantu dari sana, dan kita kurang segini. Akhirnya seperti itu di follow up sama Bapak yang ternyata dia responsable, ketua yang bagian donasinya Teh gitu. Jadi alhamdulillah lega gitu. Saya yakin ini memang kan karena saya kepikirannya zikirnya ke Al-Insyirah ini loh Teh, yang berjam-jam saya dengerin walaupun saya tidur gitu. Sehingga saya dikontakin sama Mbak Nelly, ke LSM itu yang sama sekali nggak ada itu loh Teh. Jadi akhirnya si bayinya ditolong, bisa. Iya, saya udah serahin kasusnya, dan itu ternyata LSM beruti anak-anak yang di Libanon itu salah satunya. Jadi kan itu Masya Allah kok dibukain seperti itu gitu. Jadi misalnya tanda kutip tugas saya lumayan agak terbantu lah, istilahnya bisa tenang sedikit untuk ngurusin urusan saya yang ada juga yang ada di Lampung gitu loh Teh. Masya Allah. Yes, alhamdulillah. Iya. Nomor 1 tuh memang udahlah ke yang di atas. Walaupun itu Masya Allah ya Teh ya, aduh. Iya, jadi jangan kalut dulu ya. Alhamdulillah. Makasih Mbak Ita testimoninya. Tuh sahabat-sahabat ya. Jadi hari ini kita mendengarkan dari Bu Eli diuji suaminya ya, Mbak Dewi juga dengan sepertinya begini ya. Ini suluk. Ini kita sedang menapaki Shirathul Mustaqim kita. Nih.
dari suami yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada tamu bawa bayi sakit, dinamika di rumah tangga, keluarga, ekonomi, sehari-hari kegiatan sehari-hari ngantar anak ke sekolah, ya. Di tahap awal, sahabat-sahabat, this is just the beginning ya. Di tahap awal kita berzikir, meminta kepada Allah, ingin keluasan, ya kan? Ingin keluasan dan kita bersukacita ketika Dia melapangkan, ya. Wah, jadi nggak telat, oh jadi tertolong, oh jadi terbuka, ya. That is the first step. This is a disclaimer. This is the first step. Kita kemudian akan terbiasa dengan itu, bersukacita. And then akan ada suatu saat di mana jawaban Dia atas doa kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak diberi sembuh, tidak diberi masuk ke sekolah tepat waktu, tidak diberi rezekinya, tidak dibukakan pintunya. Bisakah kita tetap mengagungkan namanya dan ikhlas ketika itu terjadi? That's for another chapter. Berikutnya kita akan masuk ke surat Ali Imran. Tentang orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, berbaring. In any situation, tetap berzikir. Ujung-ujungnya mereka akan bilang, ma khalaqta hadza batila. Bagaimana kaitannya dengan kisah Musa? Siapa itu orang-orang yang bisa tetap mengagungkan Allah di setiap keadaan? Apakah itu permintaannya terkabul atau tidak? It will come up next, insya Allah minggu depan. Ya, alhamdulillah. Thank you everyone untuk partisipasinya. Semoga Allah Ta'ala mengganjar dengan sebuah kebaikan yang tak bertepi. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Kita pamit dulu dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih semua. Matur nuwun Teh, maaf lahir Waalaikumsalam batin. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tessa.